Memudahkan ketika teman-teman memikirkan baju apa yang akan teman-teman bikin untuk mereka. Cara untuk memulai bisnis fashion teman-teman sendiri. Aku akan sharing hal-hal yang menjadi hintnya gitu ya, atau kata kuncinya, atau untuk membantu teman-teman yang masih bingung gimana sih cara memulainya ya. Tapi teman-teman juga tetap cari dari sumber-sumber lain untuk memperkaya pengetahuan teman-teman. Yang pertama yang teman-teman lakukan itu adalah teman-teman harus tahu target market teman-teman itu siapa. Dan kalau dari pengalaman aku, memang yang paling enak itu adalah kita lihat dulu di sekitar kita, terus peers kita tuh kayak gimana, atau dari diri kita sendiri sih, kita sukanya baju yang seperti apa kayak gitu. Nah pokoknya teman-teman itu membuat seperti sebuah persona akan gimana sih target audience teman-teman, target market teman-teman, kayak oh mereka adalah misalkan ya perempuan milenial tinggalnya di perkotaan, mereka biasanya punya pekerjaan yang tetap gitu ya, pekerjaan yang stabil, jadi income-nya stabil, terus mereka suka hangout di cafe atau kayak gimana gitu. Jadi teman-teman membuat persona akan target market teman-teman untuk lebih memudahkan ketika teman-teman memikirkan baju apa yang akan teman-teman bikin untuk mereka. Teman-teman juga mengukur market size-nya. Misalkan teman-teman ngelihat ke statistik yang ada gitu ya, kayak usia segitu nih, usia produktif perempuan di Indonesia atau di kota besar tuh ada berapa sih? Terus teman-teman coba untuk menghitung ukuran market size-nya tuh cukup besar nggak buat teman-teman untuk masuk ke situ gitu ya, supaya membuat bisnis plan teman-teman tuh menjadi visible gitu. Memang kadang-kadang semakin besar targetnya, semakin banyak gitu ya orang yang bisa dijadikan target pasar, itu biasanya kompetisinya memang semakin berat. Kayak banyak pengusaha yang masuk ke situ gitu. Tapi semua balik lagi ke teman. Pasti nanti dari setiap brandnya itu punya keunikan masing-masing yang bisa teman-teman temukan. Kalau teman-teman tuh apa keunikannya gitu ya. Nah terus yang nggak kalah pentingnya itu adalah kita melakukan budgeting ya. Budgeting itu jadi kayak kita melakukan hitungan perkiraan gitu ya. Mulai dari total produksinya gitu ya. Kalau misalkan total produksi itu terdiri dari apa aja sih? Dari misalkan dari bahan baku, dari proses jahitnya, atau aksesorisnya, atau packaging, biaya marketing kayak gitu. Nah terus nanti teman-teman lihat mau ambil profit berapa gitu ya, margin profitnya berapa, untungnya berapa. Kemudian nanti akan ada juga yang namanya nanti harga jual gitu ya. Harga jual itu nanti yang akan menentukan pendapatan teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi permainan angka akan seberapa besar pengeluaran dan proyeksi akan penerimaan atau pendapatan revenue teman-teman itu berapa, itu wajib untuk teman-teman buat forecast-nya di awal. Perencanaan atau perkiraan, taksiran kayak gitu ya. Yang pasti teman-teman punya gambaran dulu ya, dan teman-teman mau perputaran inventory atau barang di persediaan teman-teman tuh seberapa cepat gitu dalam setahun. Apakah setahun mau ada 6 kali perputaran, jadi kayak setiap 2 bulan berarti ada koleksi baru, atau lebih banyak atau lebih sedikit. Nah itu teman-teman rencanakan dulu di awal. Jadi teman-teman juga punya nih perkiraan akan revenue atau pendapatan, juga ada proyeksi dari profit. Jadi teman-teman bisa memperkirakan ini bisnisnya, growth-nya atau pertumbuhannya itu bisa cepat nggak ya gitu. Terus kalau mau dipercepat tuh juga bagian mana nih yang harus aku utak-atik, apakah bagian angka marketingnya, apakah bagian dari angka raw materialnya, atau angka dari product development-nya gitu. Nanti ketika teman-teman sudah tahu setiap posnya itu angkanya berapa, itu nanti akan lebih mudah untuk menganalisa kebijakan apa yang akan teman-teman buat di koleksi-koleksi selanjutnya supaya bisnisnya tetap sustain gitu ya, berkembang terus. Terus selanjutnya ini kita ngomongin yang sangat-sangat rasionalnya gitu ya, karena biasanya fashion designer itu ingin membuat yang paling kreatif lah, yang paling luar biasa. While that's amazing, kita juga harus compromise sama ya realitanya, which is budgetingnya gitu kan. Kalau teman-teman bikin creative planning mulai dari mood board, terus siluet, gambar, desain koleksi, pewarnaan, pemilihan kain, semuanya di dalam budget yang sudah teman-teman tentukan. Jadi constraint-nya atau tantangan batasan di sini adalah lebih ke budget ya. Karena kan untuk bisnis kita ada hitung-hitungan budgeting ya kan. Oke, jadi
Tapi biasanya sih menurut aku ini seru. Jadi seorang desainer itu diberikan tantangan gimana membuat baju sekreatif mungkin, merchandise-nya tuh seoke mungkin. Jadi itu tuh barang itu tuh emang diinginkan gitu oleh masyarakat gitu ya. Nggak cuma keinginan desainer aja mau desain semewah mungkin, tapi juga apakah ini ada yang mau bajunya gitu ya. Jadi compromise antara budgeting, terus antara baju yang dibuat, itu tuh menurut aku sesuatu yang challenging tapi menarik gitu. Kayak aku senang untuk melakukan utak-atik di situ gitu. Marketing plan-nya tuh juga harus diperhatikan ya. Kayak teman-teman, audiensnya teman-teman, target marketnya teman-teman tuh paling banyak spend time di mana gitu ya. Kayak apakah sosial media tertentu atau mereka pergi ke tempat-tempat tertentu gitu ya. Itu nanti semuanya ada hubungannya sama marketing plan teman-teman. Kayak misalkan, oh mereka banyak main Instagram nih, oh yaudah kita banyak bikin ads di Instagram atau iklan di Instagram. Instagramnya di story apa di feed nih biasanya mereka gitu ya. Oh atau banyaknya malah di TikTok, ya udah mungkin pasang ads di TikTok atau kita bikin account bisnis di TikTok kayak gitu untuk lebih mudah menjangkau target audience teman-teman. Selain marketing juga ada yang namanya channel penjualan. Channel penjualan juga penting untuk diperhatikan. Nah, audiensnya teman-teman, target marketnya teman-teman tuh lebih suka belanja di mana sih? Mereka lebih suka di website sendiri, website eksklusif kah? Atau mereka suka di marketplace kah? Atau males maunya di WhatsApp gitu ya. Nah, itu tuh pilih yang mana. Tapi nggak apa-apa kalau dikombinasiin juga gitu. Tapi tetap balik lagi harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalkan memang barangnya cukup mahal, mungkin lebih baik punya website sendiri kayak gitu. Diperhatikan aja tipe barangnya itu seperti apa yang teman-teman bikin. Terus penting juga nih untuk dilakukan perencanaan tentang badan hukum ya. Badan hukum tuh yang akan nanti menaungi brand teman-teman. Misalkan teman-teman mau buat PT, CV, kayak gitu, CV gitu ya. Teman-teman perhatikan sendiri kapasitas teman-teman tuh masuk ke yang mana. Terus juga kapasitas mulai dari finansial, mulai dari sumber daya manusianya, itu lihat lebih cocok ke yang mana. Coba deh ngobrol-ngobrol sama konsultan hukum, sama teman-teman yang mungkin kuliah di jurusan hukum, aku better yang mana ya, gitu ya. Jadi mulai memikirkan tentang hak kekayaan intelektual, hak merek dagang teman-teman, kayak gitu. Walaupun proses pembuatan yang cukup panjang, tapi lebih baik teman-teman mulai untuk mempelajari bagian hukum ini gitu. Nah, terus teman-teman juga nih tolong tentukan timeline yang jelas mulai dari pre-produksi, produksi sampai after production ya. Seperti timeline teman-teman kapan membuat product development, kapan membuat sampel, kapan membuat produksi massal, kapan photoshoot, kapan masukin ke website, kapan masukin marketplace, kapan dipromosiin, kapan dijual, kapan produksi ulang lagi untuk next collection-nya kayak gitu. Jadi timeline-nya tuh dibikin rapih. Semua tergantung dari target yang teman-teman tentukan di awal mengenai inventory turnover. Jadi mau seberapa cepat perputarannya gitu. Jadi kalau misalkan sudah mau selesai siklusnya tapi kok banyak yang belum laku misalkan, itu mungkin apa, teman-teman bisa bikin flash sale atau payday sale, pokoknya sale-sale gitu untuk nge-flash out barang-barang yang ada, jadi teman-teman bisa bikin barang-barang yang baru lagi kayak gitu. Ya sebenarnya tergantung dari kebijakan brand teman-teman. Jadi gitu, makanya perencanaan di awal itu sangat penting ya. Terus jangan lupa juga masukkan ya evaluasi apa yang bisa diimprove untuk merchandising, baju-baju seperti apa yang paling laku, warna apa yang paling laku, marketing mana yang paling efektif, efisien, apakah kerja sama-sama brand lain, apakah endorse selebgram, apakah bikin YouTube channel, tergantung dari masing-masing brand gitu. Jadi tetap dievaluasi terus what works, what doesn't work, terus yang works itu coba untuk terus digodok ya, terus diimplementasi terus, diperbaiki sistemnya kayak gitu. Jadi that's how we grow. Nah pokoknya dari awal tuh kita memang membuat sistem yang rapi ya, jadi fondasinya itu juga kuat gitu. Jadi ketika kita mau meningkatkan itu bakal lebih enak lah gitu ya, daripada udah besar tiba-tiba tapi bawahnya berantakan, itu nanti akan lebih sulit untuk memperbaiki. Jadi dari awal aja kita perbaiki fondasinya dulu gitu. Nah teman-teman semuanya, kalau misalkan mau belajar lebih lanjut nih tentang gimana sih caranya membuat koleksi fashion atau gimana sih caranya untuk memulai bisnis fashion teman-teman secara lebih detail, teman-teman bisa cek
kursus online yang ada di Alkansas Academy, linknya ada di deskripsi ya. Okay, I will see you in the next video. Thank you for watching. Ciao.